Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen jurusan pendidikan khusus, yaitu Bapak Dr. Haji Syamsuddin MSc dan Ibu Nurul Mutahara SPD MPD, serta teman-temanku semua yang kami cintai. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat dan Karakteristik Ketunanetraan. Perkenalkan, nama saya Aziza Zuhrufi Yasin. Dalam materi ini terdapat 8 poin pembelajaran, yaitu pertama, pengertian tunanetra, kedua, perbedaan buta dan kurang lihat, ketiga, klarifikasi tunanetra berdasarkan ketajaman penglihatan, keempat, klarifikasi tunanetra berdasarkan saat terjadinya, kelima, klarifikasi tunanetra berdasarkan kelemahan visual, keenam, klarifikasi tunanetra berdasarkan ketidakmampuan dalam melihat, ketujuh, karakteristik tunanetra buta, kedelapan, terakhir, karakteristik tunanetra kurang lihat. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian tunanetra. Nah, apa sih tunanetra itu? Baik, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi jadi dua, yaitu buta total atau biasa disebut dengan total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan atau biasa disebut dengan low vision. Materi kedua yang akan kami bahas yaitu perbedaan buta total dan kurang lihat. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Baik. Buta total atau total blind adalah hilangnya semua atau sebagian kemampuan penglihatan. Banyak faktor yang menyebabkan kebutaan, termasuk kecelakaan, diabetes, dan penyakit mata tertentu. Sedangkan kurang lihat atau low vision adalah hilangnya ketajaman penglihatan dan ketidakmampuan untuk melihat suatu benda secara mendetail. Mata kabur merupakan keluhan visual yang paling umum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin C, D, dan E. C. Klasifikasi tunanetra berdasarkan ketajaman penglihatan. Secara garis besar, berdasarkan ketajaman penglihatan yang masih tersisa, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu kurang lihat dan buta total. Yang pertama yaitu kurang lihat. Dengan kata lain, anak dengan low vision hanya dapat melihat atau membaca dengan jelas objek yang berjarak 6 meter. Padahal objek tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh orang yang memiliki penglihatan normal dari jarak 21 meter. Pendapat lain mengemukakan bahwa seorang anak termasuk ke dalam kategori kurang lihat atau low vision bila anak tersebut masih memiliki penglihatan yang buruk walaupun telah dikoreksi, tetapi fungsi penglihatannya masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan alat-alat bantu optik dan modifikasi lingkungan, menurut Ardi Wijaya. Dan menurut Halan dan Kaufman mengungkapkan bahwa berdasarkan definisi pendidikan, seorang anak tunanetra yang termasuk ke dalam kategori kurang lihat atau biasa disebut low vision membutuhkan beberapa adaptasi, seperti kaca pembesar atau buku yang dicetak besar. Kemudian yang kedua adalah buta total. Kebutuhan anak dari low vision berbeda dengan kebutuhan dari anak tunanetra kategori buta total. Dan menurut Ardi Wijaya menyatakan bahwa bila seorang anak tidak memiliki penglihatan sama sekali atau hanya memiliki persepsi cahaya sehingga harus mengoptimalkan indera-indera non-penglihatannya, maka anak tersebut termasuk ke dalam anak tunanetra kategori buta total. Dan Halan Kaufman berpendapat bahwa seorang anak yang termasuk ke dalam kategori anak buta atau totality blind harus belajar membaca braille. Selain itu dapat juga mengoptimalkan pembelajaran melalui audio dan rekaman. Kemudian D. Klasifikasi tunanetra berdasarkan saat terjadinya. Berdasarkan waktu terjadinya, tunanetra dibagi dalam 5 kategori waktu, yakni yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Kemudian yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yakni mereka yang telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Kemudian yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja,
yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa, yang itu pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Dan yang terakhir yaitu tunanetra dalam usia lanjut, yaitu sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Klasifikasi tunanetra berdasarkan kelemahan visual. Komunikasi visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain, grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Kelemahan dari media audiovisual yaitu pelaksanaannya itu menggunakan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan tempat yang luas, biaya yang relatif mahal, dan penggunaannya cenderung tetap di tempat. Perkenalkan, nama saya Insinyur Lim Bangkung. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yaitu pada bagian F, klasifikasi tunanetra berdasarkan ketidakmampuan dalam melihat. Klasifikasi tunanetra berdasarkan ketidakmampuan dalam melihat dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tunanetra ringan atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan lainnya dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, tunanetra setengah berat atau parallelistik, yaitu mereka yang kehilangan sebagian penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa, atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Sedangkan yang ketiga yaitu tunanetra berat atau totality blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Pada taraf ini, anak sudah tidak mampu melihat rangsangan cahaya atau dapat dikatakan tidak dapat melihat apapun. Karakteristik tunanetra atau buta. 1. Berjalan dengan meraba-raba sekelilingnya. Kedua, anak yang mengalami buta total dibantu dengan tongkat untuk berjalan. Tongkat tersebut diarahkan ke kiri, ke kanan, atau ke depan untuk mengetahui apa yang ada di sekelilingnya. Ketiga, berjalan dengan dituntun orang lain. Keempat, daya ingat dan instingnya kuat. Kelima, mampu merekam sesuatu dengan baik. Keenam, indera pendengaran lebih tajam dibandingkan dengan anak yang mampu melihat. Kesembilan, mobilitas dan ruang gerak terbatas. Bagian H, karakteristik tunanetra atau kurang lihat. Menurut Sari Rudayati, karakteristik tunanetra atau kurang lihat yaitu yang pertama, 1. Rasa curiga terhadap orang lain. Hal ini mempengaruhi saat teman bicaranya berbicara dengan orang lain secara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga anak mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Kedua, perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga perlu diatasi dengan memperkenalkan anak tunanetra dengan lingkungan sekitar. Hal ini perlu memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki karakteristik dalam bersikap, bertutur kata, dan cara berteman. Ketiga, verbalisme. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak seperti fata morgana, pelangi, dan lain sebagainya terdapat pada bagian-bagian yang tidak dapat dibuat media konkret atau dapat menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut, sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal. Keempat, perasaan rendah diri. Hal ini disebabkan bahwa penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memperoleh informasi. Perasaan rendah diri dalam bergaul, terutama dengan kaum awas. Kelima, adatan. Adatan merupakan upaya rangsangan bagi anak tunanetra memulai indera non-visual.
Bentuk adatan tersebut misalnya gerakan mengayunkan badan ke depan, ke belakang, silih berganti, gerakan menggerakkan kaki saat duduk, menggerakkan kepala, dan lain sebagainya. Keenam, suka berfantasi. Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu berimplikasi. Hal ini bila dibandingkan dengan anak awas dapat melakukan kegiatan memandang sekedar melihat-lihat dan memberi informasi saat santai atau saat tertentu.